beberapa bulan setelah menikah, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul ya. Kayak gimana? Itu tokcer enggak? Oh enggak isi-isi. Padahal siklus haid lancar, hubungan di waktu subur udah dilakuin. Tapi dua garis itu kok nggak muncul-muncul ya? Tenang, sister yang ngalamin itu, kali ini Bumin bakalan ketemu sama dokter yang ramah banget. Dokternya ceria, enak banget diajakin ngobrol, namanya Dokter Uning. Yuk ikutin aku. Hai sister, sekarang Bumin sudah bersama Dokter Uning. Beliau adalah dokter spesialis fertilitas yang super ramah dan seru. Halo semua sister-sister dan paksu seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Uning, saya dokter kandungan yang fokusnya di bidang infertility. Jadi sangat senang sekali saya bisa kenalan sama semua sister dan semua paksu di seluruh Indonesia. Baik, sebenarnya nih dok, banyak banget sister MDG itu yang tanya, kalau sudah menikah nggak langsung hamil itu normal nggak sih dok? Oke. Kalau WHO itu membuat batasan 1 tahun. Jadi suami istri yang tinggal satu rumah dan hubungan badan teratur. Kapan dikatakan teratur? Seminggu 2-3 kali. Jika dalam 1 tahun tidak terjadi kehamilan, nah ini perlu periksa ke dokter untuk dicek gitu ya. Tapi kadang tidak terjadi kehamilan dalam 1 tahun itu karena suaminya kerja di mana, istrinya kerja di mana gitu ya. Betul. Sehingga belum tentu loh kalau mereka tinggal satu rumah kemudian hubungan seksnya teratur nggak punya anak. Jadi paling sering zaman now ini kendalanya adalah jarak dan waktu gitu ya. Baik dok. Kalau misalnya nih saya sudah 1 tahun menikah, terus aduh aku kayaknya pengen cepet-cepet punya anak, kayak gitu. Promil alami apa saja sih dokter yang harus dilakukan supaya bisa terjadi kehamilan itu sendiri? Untuk yang lagi mau kawin atau yang lagi awal-awal kawin, gimana sih cara bikin anak gitu ya? Oke, tadi. Jadi sebenarnya ada prinsip yang harus dipahami. 1, wanita ini hanya bisa mengeluarkan telur, namanya ovulasi, itu sekali sebulan. Dan telur ini hanya hidup selama 24 jam gitu ya. Sementara sperma itu akan tinggal di liang senggama selama 3 hari gitu. Sehingga tuh kenapa kok ada aturan seminggu hohohinya 2-3 hari sekali, dengan harapan selalu ada sperma di liang senggama perempuan, tidak peduli kapan dia akan ovulasi gitu ya. Ada banyak aplikasi yang ada di luaran sana yang membantu pasangan untuk mencari masa suburnya. Jadi saya sarankan kalau jenengan memang lagi program ingin punya anak secara alamiah ya, download aplikasinya, lihat masa subur Anda gitu, ditambah biar pasti nih, kan masa subur itu suatu rentang waktu ya. Tapi kapan sebenarnya telur saya netes? Karena cuma 24 jam. Biar pasti nih ditambah LH kit ya. Jadi beli alat untuk melihat ada kenaikan LH di kencing atau enggak. Itu cuma kayak tes hamil, cuma kayak pakai tes kencing, begitu positif hohohinya. Ya. Jadi yang mau program seminggu 2-3 kali. Makanya jarak dan waktu menjadi sebuah kunci gitu. Saya sarankan untuk teman-teman yang lagi beda jarak dan waktu itu gimana? Begitu masa subur, datang itu sumber spermanya apa sumber telurnya gitu ya. Gitu, atau pulangnya ketemu istri diatur. Nah, diatur, "Dek, masa suburmu kapan?" Nah, ngapain? Mau izin gitu ya. Ternyata betul. Yang kangen itu bukan suami istri. Yang kangen itu sperma sama telurnya. Nggak apa-apa sih, hubungannya malah makin ini ya dokter, makin mesra ya. Jadi aduh aku lagi merasa cantik pas ini betul, ya. Betul sekali. Nah, tanda kita ovulasi selain pakai modern kit yang kita bisa beli di apotek tadi, sebenarnya bisa ada kok gejalanya secara alamiah. Apa tuh? 1, kalau bojoku ngomongnya keleleken karet. Kenapa?
jenengan itu jadi bermanja-manja. Pantes. Lebih manja, lebih Iya. gitu. Mas gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau istilah burung dia mulai menari-nari, melenggok-lenggok, bermanja-manja. Iya. Oke. Yang kedua, gejala lain adalah misfimu cenderung basah. Ya, di pertengahan siklus. Nah, kalau ada misfi mulai basah di pertengahan siklus, saya kok kayaknya gitu ya. Nah, itu tanda perempuan dia lagi masuk masa subur. Oke. Kalau ada kayak gini, Telepon tancap ya. gas. Ya. Di mana, Mas? Yuk kita booking ya. Nanti malam pulang loh ya, gitu iya. ya. Tapi dokter, kalau misalnya promil alami ini, selain menghitung masa subur, apakah ada posisi-posisi tertentu dokter yang wah ini pasti goal bisa nih kayak gitu untuk promil alami itu sendiri? Pada dasarnya ya, sperma itu benda hidup ya. Dia sama telur ini punya bahasa kimia yang saling mencari untuk bisa ketemu gitu. Selama saluran rahimnya, kemudian saluran telurnya itu nggak ada buntu, nggak ada yang menghambat untuk pertemuan antara sperma dan telur, sperma bergerak mencari telur. Sehingga rahim itu ada 3 posisi. Ke depan namanya ante, ini normo, ke belakang namanya retro. Nah, ini di masyarakat itu ada banyak rumor yang mengatakan kalau retro nggak bisa hamil. Betul, Nah, Dok. sperma kan barang hidup, bisa berenang kemanapun dia mau. Ya, jadi insya Allah bentuk rahim yang anteretro ataupun normo tidak mempengaruhi untuk program ingin punya anak sepanjang jalannya nggak ada yang menghambat. Ya, gitu. Jadi tuba falopi nggak terhambat, Tuba tak di sumbat. rahimnya juga baik, nggak ada sinekia, nggak ada perlengketan. Betul. Gitu ya. Endometriosis. Lendir ya, nggak ada endometriosis, lendir serviknya juga nggak kental banget sehingga sperma bisa tembus, nggak ada antibodi yang makanin sperma sehingga sperma mati. Pokoknya selama bisa nembus, bisa ketemu, peluang untuk terjadi pembuahan sangat bisa. Gaya hidup apa sih dokter yang perlu dicatat nih sama pejuang 2 garis supaya promil alaminya berhasil? Ini pertanyaan yang saya sangat sukai. Kenapa? Karena orang itu pada mikir obat, Mbak. Iya, Vitaminnya apa? Obatnya apa? Betul. C. Gitu ya. Kenapa? Yang paling penting kalau kita lagi promil itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya adalah dandani selmu dulu. Kita itu mau bikin anak, artinya apa toh? Mau menurunkan material genetik kita, gitu ya. Ingat, mbah buyutmu mbiyen iki lho rada butuh obat, gitu ya. Jadi kalau mau program langkah vitamin penting. Ya, vitamin D3, vitamin asam folat, vitamin E, Q10, monggo, itu bagus, penting. Tapi jangan lupa memperbaiki selmu. Sel itu akan baik dengan apa? Sama seperti tanaman, sel itu akan baik kalau tanamanmu itu diberi makan yang baik dan aliran airnya juga baik, gitu. Diberi makan yang baik itu gimana? Kurangi yang polutan buat tubuh. Apa itu? Kalori berlebihan. Artinya apa? Gulamu deloken, tepungmu deloken, sama gorenganmu itu lho, pentol seblak. Anak muda itu semua ya. Iya. Niku didelok nggih. Niki polutan buat tubuh. Kalau jenengan lagi program, makanan yang bagus itu apa? Anti polutan, anti radikal bebas. Means sayur dan buahmu harus cukup. Proteinmu harus cukup. Protein kayak tahu tempe ini protein yang bagus sekali. Begitu mbok goreng seng dengan minyak yang segini itu, mbok tambahi lemak jenuh. Minyaknya minyak sisa. Rupane wis ireng bar goreng gerek. Jos kayak sambel ngono ya. Iya. Ning lalapane sak umit. Nah, jadi larikan makanannya ke sayur buah dengan protein yang cukup tapi lemak jenuhnya dikurangi, gulanya dikurangi, tepung-tepungnya dikurangi. Nah, ini memberi makan sel yang baik. Nah, kalau sudah diberi makan gimana?
aliran darah yang menuju sel diperbaiki. Kenapa? Tuh, sampahnya cepat dibuang, makanan sehatnya cepat datang ke situ. Ya, sirkulasi di sekitar sel diperbaiki dengan cara apa? Move. Ya, I love to move it. Harus move. Move-nya itu nggak berat kok, 30 minutes a day gitu. Alasannya gini, saya berangkat pagi pulang sore, Bang Toyo. Betul. Bang Toyo. Berangkat pagi pulang sore, nggak punya waktu untuk olahraga. Karena dalam mindset masyarakat kita, olahraga itu harus nge-gym, harus lari-lari, harus jalan pagi. No, olahraga bisa dilakukan kapanpun dan manapun. Contoh, 30 menit yoga sebelum tidur di atas tempat tidur. But always make a time and make a schedule. Pokoknya jam 8.30 aku malam harus yoga, jam 9 selesai, 9.30 aku di alam mimpi. Misalnya kayak gitu. Atau kalau nggak, saya pulang udah sangat lelah. Saya punya waktunya hanya di kantor. Nggak ada alat. Wong di kantor saya banyak orang kok masak pakai Barbel. No. You still can do exercise by doing yoga chair. Yoga chair. Sikil mulu, ubek ngamunggah. Pernah lihat yoga chair? I do exercise sambil lunch break, saya do yoga chair. But saya move. Jadi yang penting adalah teman-teman sekalian, kalau saya bilang ke pasien saya gini, insapo. Ubah pola hidupmu ke healthy lifestyle gitu ya, karena kamu lagi akan menurunkan kualitas sel terbaikmu ke anakmu. Perbaiki selmu. Vitamin yes, but that's not the ultimate goal ya, bukan yang penting segala-galanya gitu ya. Oke, selamat masak. Karena nek tuku isinya apa Mbak? Nasi goreng seblak gitu ya. Kalau beli ya dipikir yang agak ada sayur-sayurnya gitu ya. Okay. Mungkin ganti capcay. Iya, capcay. Nek wong Jawa Timuran kaya awake dhewe ya rujak cingur. Rujak cingur bisa. Enak kan? Gitu ya. Iya, ada gado-gado. Betul. Percele Madiun. Banyak ya. Gak usah mikir sing fancy-fancy salad. Waduh, kelarangan. Gak di duit gitu. Ya. Padahal yang lokal aja sudah bagus ya dokter banyak. ya. Cuma Jadi kita tinggal milih variasinya aja. Okay. betul dokter. Tapi ini kalau misalnya promil terus, aduh aku promil tapi suamiku ngerokok gitu, kayak gitu gimana dokter? Seharusnya. Healthy lifestyle ini ya dua-duanya no. Rokok itu kan polutan, memberi sampah ke selmu. Lebih ya selmu arep penak api kalau kamu kasih sampah terus. Ini harus dua-duanya, yo woman-nya, yo man-nya. Kan nggak mungkin toh hamil tidak ada donaturnya, ya toh. Jadi kalau bapak-bapak masih merokok gitu ya, saya bagi tip ke pasien saya gini, Pak, beli rokok satu itu diremet buang. Minggu depan yang diremet buang. Minggu 3 yang diremet 3. Pelan-pelan reducing, kalau bisa ya stop. Tapi you have to make a move. Kamu harus bergerak menuju kebaikan. Lagi program toh. Small by small, dengan cara apa Pak? Diremet. Assalamualaikum. Remet. Assalamualaikum. Turunin terus Pak. Nanti insya Allah lama-lama berhasil. Betul. Gitu. Jangan jadikan rokok sebagai hambatan ya. Dijawabnya ini. Teman saya ngerokok, anaknya juga banyak. Waduh. Pak, kita ngomongin statistik ini Pak. Ya, itu ngomongin case by case. Kalau statistik secara gambaran umum, rokok mempengaruhi kualitas sperma itu semua, hampir banyak riset itu menuju arah yang sama gitu ya. Jadi tolong jangan dibales dengan case by case. Kita ngomongin statistik ya, global view gitu ya. Tapi dok, ada juga nih sister MDG yang dia juga punya PCOS, endometriosis, adenomyosis, tapi itu masih bisa promil alami nggak sih dok? Untuk mereka yang tadi yang saya sampaikan, yang 1 tahun, hohohiya seminggu 2-3 kali, itu yang tidak ada masalah. Tapi kalau teman-teman yang kebetulan punya masalah PCOS atau endometriosis, ini harus diterapi. Apakah bisa hamil normal? Bisa.
Banyak sekali yang hamil normal. Tetapi penyakitnya itu dikendalikan dulu, diterapi dulu gitu nggih. Kalau sudah optimal, nah silakan program. Apakah mereka pasti harus bayi tabung? Tidak harus. Yang bayi tabung itu biasanya kondisi gimana? Kondisi berat. Atau dari pasangannya juga ada yang mengharuskan bayi tabung. Jadi kalau PCOS-nya sudah baik, mainnya sudah teratur, telurnya bisa ovulasi tanpa obat, lah why not? Gitu ya. Endometriosis nggak menyebabkan gangguan di tuba, why not? Banyak kok pasien endometriosis yang hamil alamiah. Tapi endometriosisnya dikontrol dulu. PCOS-nya diperbaiki dulu. Semangat ya. Ini salah satu juga yang mau saya share buat teman-teman yang punya PCOS dan endometriosis. Banyak yang berhenti pengobatan, belum masuk program karena bosen. No, teman-teman, dandani sel. Nah, sekali lagi ya, kita itu mau dandani sel. Iku gak mungkin semalam jadi 1000 candi, tidak mungkin. 1 bulan selnya sudah membaik, tidak mungkin. Ya, dan itu butuh kerjasama. Lifestyle-mu diperbaiki, hormon dari kita masuk. But it takes time to change the cell. That's why sabar ya sayangku. Jadi ngerasa ada harapan nih dokter setelah mendengarkan. Insya Allah. Mungkin But maybe teman-teman itu harus come to the right person ya. Betul. Jadi memang ada baiknya, terutama teman-teman yang di kota besar ya. Kalau banyak masalahnya infertilitas, silahkan datangnya ke dokter SPOG yang memang fokusnya di infertilitas ya, sehingga akan lebih mudah tertangani secara optimum ya. Beda dengan kasusnya mungkin teman-teman yang di kota kecil yang nggak ada Dokter fokus fertilitas ya. Gitu nggih. Jadi ngerasa poin-poinnya banyak banget yang perlu diperbaiki nih dokter. Alhamdulillah. Jadi sister, kalau misalnya punya pertanyaan-pertanyaan lagi, masih ada, aduh mah pengen tanya nih dokter Uning, boleh tulis di kolom komentar, nanti Bu Min akan sampaikan langsung ke dokter Uning. Sekian episode pada hari ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.